Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Hukum semester 5 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang beranggotakan saya sendiri, Hasya Difan Tirta Saputra, dan teman saya, Yasmin Syafa. Teman saya juga di sebelah sini ada Tasya Gita, ada Alia Lufina Amari, dan ada Syafiah Laila Andin. Kelompok kami akan memaparkan hasil observasi pada budaya hukum waris adat masyarakat etnis Tionghoa di Jakarta. Sebelum kita mengetahui apa itu budaya hukum waris adat pada masyarakat Tionghoa di Jakarta, akan lebih baiknya kita mengetahui apa itu hukum waris adat. Hukum waris adat merupakan serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan, yakni materi dan non-materi. Seperti yang kita ketahui, hukum waris adat ini diterapkan oleh beberapa masyarakat adat, salah satunya adalah masyarakat etnis Tionghoa. Mengenai etnis Tionghoa di Indonesia, para ahli mengelompokkan kedatangan bangsa Cina ke Nusantara dalam beberapa kategori, contohnya sebagai berikut. Menurut Victor Purcell, dalam bukunya yang berjudul The Chinese in Southeast Asia, imigran bangsa Cina ke wilayah Nusantara terbagi dalam 3 tahap. Pertama, pada masa kerajaan. Kedua, pada masa kedatangan bangsa Eropa, dan ketiga pada masa penjajahan Belanda. Tahap pertama, pada masa ini Nusantara masih diperintah oleh raja-raja. Jumlah orang Cina yang datang masih sedikit dan belum membentuk satuan komunitas yang mapan. Mereka datang sesuai dengan musim angin yang merupakan sarana pelayaran utama. Mereka bermukim di sekitar pelabuhan dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Meskipun berlangsung selama berabad-abad, tahap ini berlangsung lambat dan tidak menunjukkan eksistensi yang berarti. Tahap ini dikenal dengan nama Chinese Flow the Trade, atau kedatangan bangsa Cina untuk berdagang. Sementara itu, menurut Pramudia Anantatur dalam bukunya yang berjudul Hokkiao di Indonesia, menyatakan bahwa pada masa kerajaan, yaitu pada masanya Airlangga, telah ada koloni Tionghoa di daerah Tuban, Gresik, Jepara, Lasem, dan juga Banten. Hal tersebut dikarenakan orang-orang Cina telah dapat diterima dan hidup berdampingan dengan penduduk setempat. Setelah mereka dapat diterima dan hidup berdampingan dengan penduduk setempat, maka terbentuklah koloni atau kelompok masyarakat Tionghoa di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, mereka tentu membutuhkan aturan hukum yang sesuai dengan adat, budaya, dan kebiasaan mereka. Akhirnya lahirlah berbagai macam aturan hukum yang mereka taati hingga waktu yang sangat lama, bahkan hingga saat ini, yang contohnya adalah hukum waris adat. Halo Pak, boleh perkenalkan dirinya dulu, nama sama latar belakangnya Boleh. mungkin? Nama saya Dipa, saya warga sini. Daerah sini. Oke, aku ada sedikit pertanyaan. Kakak tuh ada tahu nggak tentang hukum waris adat masyarakat etnis Tionghoa? Hukum waris adat ya. Untuk warisan kalau di adat Tionghoa yang saya tahu, yang selama ini saya tahu dari kakek saya, dari nenek saya itu lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Jadi warisannya itu lebih ke laki-laki. Nah biasanya perempuannya itu dapat yang sisanya gitu. Setahu saya gitu. Berarti memang lebih mengutamakan ke pihak laki-laki ya? Iya gitu. Untuk di keluarga atau lingkungan sekitar kakak sendiri masih ada yang pakai tuh hukum waris adat Tionghoa? Karena kita orang Indonesia ya, jadi pakai hukum waris yang dari Indonesia gitu, peraturan dari Indonesia. Tapi itu yang saya tahu itu dari nenek sama kakek saya diceritain budaya yang
waris itu. Berarti memang kalau budayanya masih tetap dilestarikan tapi sudah tidak banyak dipergunakan lagi ya? Iya benar kayak gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, makasih sama-sama. Waris adat Tionghoa adalah waris adat yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang lama, yaitu dari sebelum masyarakat Tionghoa menjadi warga negara Indonesia sampai masyarakat Tionghoa menjadi warga negara Indonesia. Dalam pembagiannya sendiri, masyarakat Tionghoa dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang kedua itu adalah menurut waris adat hukum Tionghoa itu sendiri. Selanjutnya, masyarakat Tionghoa itu membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, di mana kedudukan anak laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan anak perempuan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak laki-laki dan kedudukan anak perempuan adalah sama. Mengenai pewarisan, kekerabatan golongan Tionghoa adalah patrilineal. Dalam kekerabatan yang demikian, anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dibandingkan dengan anak perempuan. Sebab, anak laki-laki merupakan garis penerus keluarga. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian waris antara anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama. Dalam pembagian warisan adat Tionghoa, ahli waris perempuan yang mendapatkan warisan tidak boleh lebih besar daripada warisan laki-laki, atau biasanya dengan ketentuan 1/1/2. Dengan berjalannya waktu, perubahan memang diperlukan, karena manusia selalu mengadakan interaksi dengan sesamanya dan karena adanya gerak serta tujuan. Masyarakat Tionghoa saat ini masih ada yang memakai hukum waris secara adat, dan ada juga yang sudah tidak memakainya, dikarenakan pembagian waris adat Tionghoa mengalami pembauran atau asimilasi antara budaya Tionghoa dengan budaya setempat. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kami telah melakukan wawancara dengan seorang narasumber dengan latar belakang etnis Tionghoa yang berdomisili di Jakarta. Saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Kalau menurut Bapak, masyarakat etnis Tionghoa di sekitar sini itu etnisnya masih asli atau udah ada akulturasi sama budaya-budaya Betawi sekitar sini Pak? Oh, udah nggak ada yang, kalau asli ya ciri khasnya ya waktu Imlek kelihatan itu. Contoh, bandeng mesti ada, ya, sembayang leluhur sebelum Imlek. Itu pasti ada itu. Oke, terus selanjutnya ya Pak, menurut Bapak tuh tahu nggak ada sistem waris adat untuk khusus masyarakat Tionghoa? Waris adat. Iya. Contohnya? Pembagian warisan gitu Pak di kalangan masyarakat Tionghoa, etnis Tionghoa. Bagian warisan mah itu mah hak bapak ibunya. Oh. Ya, anak menurut. Okay. Kalau selama masih ada, ya nggak bisa di ini, yaitu ada tradisi memang dulu, tapi sekarang kan nggak bisa seperti itu. Sekarang udah nggak berlaku lagi ya Pak. Berarti waris Semua kan adatnya ada undang-undang, dilindungi undang-undang. Oh, berarti Iya. pakai adat konvensional yang biasa ya Pak. Iya. Oke. Dalam hukum waris adat Tionghoa, yang diakui sebagai pewaris hanyalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak diakui sebagai pewaris yang sah. Oleh karena itu, bagian dari anak perempuan adalah sebuah perhiasan, pakaian-pakaian, dan juga uang yang akan diberikan pada saat ia menikah, yaitu yang disebut dengan dowry.
Mengenai cara mendapatkan hak waris dalam masyarakat Tionghoa adalah melalui hibah atau jual beli tanpa pembayaran. Jadi, semasa hidup pewaris akan membagi-bagikan sebagian harta kekayaannya supaya tetap bisa menggunakan hukum adat Tionghoa. Hal ini dilakukan karena jika pewaris tidak membagi harta kekayaannya atau menghibahkan sebelum dia meninggal, maka harta yang masih atas nama pewaris pasti harus diberikan surat keterangan ahli waris dari notaris. Sedangkan notaris membuat surat keterangan ahli waris berdasarkan KUH Perdata, yang mana berarti bagian hak waris antara anak laki-laki dan perempuan itu sama. Dan apabila kelak pewaris telah meninggal dunia dan belum sempat membagi harta warisannya, lalu terjadi sengketa, maka dipastikan mereka tunduk pada pembagian warisan menurut KUH Perdata. Oleh karena itu, kebanyakan orang tua dalam etnis masyarakat Tionghoa yang masih memegang erat hukum adat Tionghoa akan membagi harta warisan kepada anak-anaknya semasa ia hidup atau bisa disebut sebagai hibah. Dalam sistem waris adat Tionghoa, anak angkat juga mendapatkan pembagian warisan. Adapun yang tergolong sebagai anak angkat dalam masyarakat Tionghoa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak angkat yang dibuatkan surat adopsi. Anak angkat ini diakui oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Maka dia berhak mendapatkan hak waris. Apabila ia laki-laki, maka akan meneruskan marga dari si pewaris, yang berarti ia sudah termasuk menjadi salah satu anggota keluarga pewaris dan berhak atas warisan. Yang kedua, anak yang dipelihara. Anak angkat ini tidak dibuatkan surat adopsi dan tidak diakui oleh negara. Ia hanya akan dirawat oleh keluarga si pewaris, tetapi apabila pewaris meninggal dunia, maka ia tidak akan mendapatkan hak warisnya karena ia tidak meneruskan marga dari keluarga si pewaris tersebut. Digunakannya adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan disebabkan karena dalam budaya Tionghoa secara turun-temurun dan dari generasi ke generasi, abu leluhur atau orang tua yang meninggal harus dirawat oleh anak laki-laki tertua. Demikian juga suami atau istri ditinggal, dijaga, dan dipelihara oleh anak laki-laki tertua. Atas amanat adat masyarakat Tionghoa yang demikian, maka pembebanan harta diberikan kepada anak laki-laki tertua, termasuk pula menjaga anggota keluarga. Masyarakat Tionghoa lebih cenderung memakai adat istiadat Tionghoa daripada aturan lainnya, dan dalam pembagian harta warisan lebih ditekankan pada pembagian anak laki-laki, lebih besar pembagiannya daripada anak perempuan. Namun, terdapat juga masyarakat yang sudah tidak lagi memakai budaya hukum waris adat tersebut. Seiring berkembangnya zaman, tak jarang masyarakat menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata sebagai dasar hukum untuk pembagian warisan.
yang pasti berubah hidup kita. Kan begitu. Ini kita begini kurang. Ya kita bagaimana caranya kita mau lebih, kan begitu. Nah, kita rubah dari situ. Contoh, kita kalau bekerja, obatnya cuma 2, ya. Asal tolong diingat. Rajin dan jujur, ya. Itu aja kok. Itu pesan saya. Di mana kerja, ya kita boleh bodoh bisa pintar, tapi jangan malas. Nggak ada obatnya. Ya, namanya kalau orang bekerja itu harus rajin, satu. Apalagi kalau kerja sama orang harus jujur. Nah, jujur pangkal kaya nanti, kan begitu ya? Iya. Bagaimana kita kalau nggak jujur dipercaya orang? Iya, betul. Ya, itu kan. Contohnya itu aja. Iya, oke Ya, deh. yang bisa saya berikan. Iya. Saya semua kembali lagi ke orangnya Iya, masing-masing. jadi masing-masing Nah, apa gitu ya? Iya. Itu, Oke. itu contoh yang paling udah ideal lah menurut saya.